Episode Episode 208, Kedatangan Jueta. Setelah jam pelajaran selesai, Ipana segera kembali pulang bersama dengan dua orang teman satu kelompoknya, yaitu Wirda dan Tuti. Mereka mengikuti mobil Ipana hingga menuju ke rumah mewah Dirgantara. Ketika mobil Ipana masuk ke dalam pekarangan rumah, dua orang temannya harus menjalani beberapa protokol keamanan rumah itu. "Yuk masuk," ajak Ipana setelah dua orang temannya selesai menjalani pemeriksaan. "Buna, panggil Ipana." "Udah pulang sayang," ucap Pajira datang dari arah dapur. "Sudah Buna," ucap Ipana mencium tangan dan pipi Pajira lembut. "Dede bawa teman," ucapnya tersenyum. "Oh ya," ucap Pajira antusias. "Pagi Nyonya," ucap mereka kikuk. "Pagi, panggil Bunda saja ya, sama seperti Ipana," ucap Pajira tersenyum. "Dede mau bikin makalah Buna." "Mau bikin di mana sayang?" "Di perpustakaan aja, boleh kan?" ucap Ipana berbinar. "Coba lihat dulu, ada abang di dalam tadi," ucap Pajira. "Abang? Bukannya tadi abang ke kantor Buna?" tanya Ipana mengernyit. "Balik pulang lagi, banyak paparazi katanya. Suruh duduk dulu temannya sayang," ucap Pajira tersenyum dan kembali ke dapur. Duduk dulu ya, aku mau cek abang di dalam," ucap Ipana dengan ekspresi biasa saja. Ia berjalan menuju perpustakaan dan melihat apakah benar Pajri ada di dalam. "Bang," panggil Ipana ketika mendapati Pajri tengah berada di dalam sambil mengotak-atik komputer. "Hai sayang, udah pulang?" tanya Pajri mengernyit. "Sudah bang. Dede mau ngajak teman-teman bikin makalah, apa abang terganggu?" tanya Ipana. Sambil mengedip-ngedipkan matanya, "Iya masuk aja soal gak berisik," ucap Pajri tersenyum. "Makasih ya bang." "Mah," ucap Ipana mengecup pipi Pajri. Pajri hanya menggeleng melihat tingkah Ipana yang masih terlihat menggemaskan. Saat ini mereka tengah berada di perpustakaan sambil membuat makalah, sementara Pajri masih fokus melihat keadaan perusahaannya dan perusahaan Irfan. Senyumnya terbit ketika melihat semua terkendali dan masih aman-aman saja. Namun raut wajah tampan itu berubah ketika melihat video Ipana yang tengah viral. "Dek," panggil Pajri sambil menghela napasnya. "Apa bang?" ucap Ipana mengernyit. "Apa tadi Dede diwawancarai sama wartawan? Ini viral lagi?" ucap Pajri menggeleng. "Iya, Dede kesal soalnya mereka gak pernah bosan ngomongin strata terus, strata lagi," keluh Ipana sambil mengetik. Sementara Wirda dan Tuti hanya menyaksikan bagaimana adik kakak itu berbincang. Bahkan mereka lebih sering mencuri-curi pandang kepada Pajri. Hening hanya terdengar suara ketikan ketika keyboard di dalam ruangan itu, hingga suara ponsel Pajri membuat mereka terkejut. "Iya, redam saja, saya tidak ada satupun berita yang mencuat," ucap Pajri tegas dan mematikan ponselnya. "Jangan membuat berita lagi sayang," ucap Pajri kembali menghela napasnya. "Iya bang, tapi nanti jalan ya sama kakak," ucap Ipana tersenyum semirik. "Minta kakak yang kesini saja, abang malas keluar," ucap Pajri. "Ih," delik Ipana. Mereka masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing hingga jam makan siang datang. Pajri segera mengajak Ipana dan teman-temannya untuk makan siang bersama. "Duduklah, anggap saja rumah sendiri," ucap Pajri tersenyum kepada dua teman Ipana. Iya tuan," ucap mereka sungkan. Dret, ponsel Pajri berbunyi dan memaksanya harus bangun dari tidur sore yang terasa begitu nyaman. "Halo," ucap Pajri dengan suara seraknya. "Pajri?" Terdengar suara lembut di telinga Pajri. "Iya." Kak Jueta, apa ada kak?" ucap Pajri terkejut ketika melihat siapa yang tengah menelponnya. "Aku di Indonesia, Ji. Pesawatku baru saja mendarat di bandara," ucap Jueta. "Terus siapa yang menjemput kakak?" tanya Pajri sambil bangun dari tidurnya. Apa kamu tidak sibuk?" ucap Jueta sedikit sungkan. "Tunggu di sana, Ji, siap-siap dulu," ucap Pajri. "Maaf karena sudah merepotkan kamu." "Jangan sungkan kak, kalau begitu aku tutup dulu ya." "Iya Ji, terima kasih ya." "Iya." Pajri segera bergegas untuk menjemput Jueta. Terbesit di dalam benaknya mengenai tujuan Jueta datang ke Indonesia. "Nanti saja aku tanyakan kepadanya," ucap Pajri menuruni tangga satu persatu. "Kemana bang?" tanya Pajira yang tengah duduk di ruangan keluarga bersama dengan Ipana dan Sapira. "Mau ke bandara bunda, jemput Kak Jueta, bang pergi dulu," ucap Pajri pamit. Ia bahkan melupakan kecupan untuk bunda dan adiknya. Ipana sedikit kesal karena mendengarkan jika Pajri akan menjemput perempuan di bandara.
Bahkan dari tadi ia sudah membangunkan abangnya untuk menemui Sapira pun susah. Fajri segera menaiki mobil dan menuju bandara. Ia berkendara selama 20 menit agar bisa sampai di tempat Juwita tengah menunggu. "Kak," panggil Fajri melambaikan tangannya ketika melihat keberadaan Juwita. "Hai Fajri," ucap Juwita senang. Ia segera memeluk Fajri ketika jarak mereka sudah dekat. Pria tampan itu membeku. Ini untuk kedua kalinya ia dipeluk oleh Juwita. Jantung Fajri mulai berdetak lebih kencang karena situasi ini. "Kak, lebih baik kita langsung pergi. Pasti kakak capek banget," ucap Fajri sambil melepaskan pelukan itu. "Ah iya, tapi aku belum booking hotel," ucap Juwita. Mungkin kakak bisa menginap di apartemenku saja selama ini di sini," ucap Fajri menawarkan. "Apa kamu nggak keberatan?" tanya Juwita senang. "Enggak kak, tapi kakak tinggal sendiri di sana. Nanti aku kirim orang untuk bersih-bersih," ucap Fajri membuat wajah Juwita kecewa. "Aku pikir Fajri akan tinggal bersamaku. Ternyata tidak. Bukannya Fajri tinggal bersama orang tuanya? Kenapa dia tidak mengajakku ke sana?" batin Juwita bertanya-tanya. "Masuk kak," ucap Fajri membukakan pintu untuk Juwita. "Terima kasih." Fajri segera menjalankan mobil menuju apartemen mewahnya yang berada tak jauh dari kantor, agar ia bisa beristirahat jika tidak sempat untuk pulang ke rumah. "Kakak ada perlu apa ke sini?" tanya Fajri. "Aku hanya ingin liburan saja, lagian proyek kita sudah hampir selesai." Dan Juwita memotong ucapannya sambil menatap Fajri. "Dan apa kak?" tanya Fajri mengernyit. "Gak jadi, apa kamu sibuk?" tanya Juwita. "Iya kak, beberapa hari ke depan aku sibuk karena jadwal hari ini sudah diatur ulang," ucap Fajri. "Kalau kakak mau jalan-jalan nanti Aji bisa minta tolong sama Ipana untuk menemani kakak pergi." "Boleh juga, terima kasih," ucap Juwita tersenyum. Perlahan mobil mereka memasuki area lobi apartemen mewah itu. Fajri segera menurunkan barang-barang Juwita dan meminta tolong kepada penjaga untuk memindahkan mobilnya. Mereka segera menuju ke lantai 15 menggunakan lift di mana kamar Fajri berada. "Silakan masuk kak," ucap Fajri setelah membuka pintu. "Ini apartemen kamu, Ji?" "Iya, aku datang ke sini hanya sesekali. Tiap 2 hari ada yang membersihkannya," ucap Fajri duduk di atas sofa sambil menguap. "Apa kamu mengantuk?" "Iya kak." Perlahan mata Fajri kembali terpejam di atas sofa. Entah kenapa ia merasa sangat mengantuk hari ini. Juwita yang melihat Fajri terlelap sambil menengadah berinisiatif untuk merebahkan kepala berharga itu di pangkuannya. Ia menatap dan mengelus wajah tampan Fajri dengan lembut agar pria tampan itu bisa semakin terlelap. Hingga mata Juwita tidak mampu lagi untuk ia tahan. Gadis manis itu terlelap dengan masih memangku kepala Fajri hingga malam menjelang.